gedung. Evacuated. Emil. Hai semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Ate Alfa. Masih di channel kesayangan kalian semua pecinta alur cerita film. Ini tempat yang nyaman untuk Anda di bioskop tetangga. Silahkan siapkan cemilan dan duduk santai. Karena saya akan jadi tuan rumah untuk Anda dan memandu Anda mengikuti setiap alur cerita. Karena cerita kali ini konon diangkat dari kisah nyata kejadian teror pada tahun 2015 di Jakarta. Kisah nyata tersebut mengangkat aksi terorisme yang terungkap berkat kerjasama antara kepolisian dengan salah satu bursa kripto di Indonesia. Sebelum ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan alur cerita lainnya. Seperti apa kisah teror yang menegangkan ini? Yuk lanjut kita masuk ke ceritanya. Diceritakan, seorang pria bernama Arok yang mengemban misi sedang mempersiapkan dirinya. Setelah memandangi sejenak foto anak dan istrinya yang tertempel di cermin, dia keluar dari kamarnya. Sementara itu di jalanan, sebuah mobil polisi mengawal mobil pengangkut uang negara. Pertumbuhan ekonomi. Ia mendesak banknya tingginya suku bunga hanya akan berdampak biaya hidup dan bunga kredit. Di lain sisi, di sebuah kantor startup bernama Indodax, para staf sedang bersorak-sorai setelah menerima pendanaan dari modal Ventura sebesar 100 miliar. Indodax adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli memperdagangkan aset digital terbesar di Indonesia. Terlihat 3 staf inti dari Indodax yang bernama Oscar, sang founder, dan William, sang co-founder, beserta Agnes, pacar William. Iya. Congratulations kalian. Sorry. Kembali ke jalan. Iring-iringan mobil pengangkut uang yang dikawal polisi masih meluncur di jalanan. Namun tanpa mereka sadari, Arok terlihat sedang mengintai iring-iringan mobil pengangkut uang dengan berpura-pura memperbaiki aliran listrik. Ketika mobil itu berlalu, ia mengeluarkan senjata RPG yang disembunyikannya. Ia pun menembak mobil pengangkut uang itu dan tepat mengenainya hingga mobil terbalik. Semua orang panik dan berlarian. Tak berselang lama, anak buah Arok yang lain datang dan baku tembak pun tak terhindarkan. Polisi semakin terdesak. Arok yang sangat terlatih begitu santai menambak satu persatu polisi. Para teroris dengan mudah mengalahkan para polisi. Akhirnya, Arok meledakkan mobil pengangkut uang tersebut hingga uangnya berhamburan. Warga yang ada di sana pun segera berebutan mengambil uang tersebut. Berita tersebut terdengar oleh Badan Kontrak Terorisme Indonesia yang dipimpin oleh Damaskus. Terlihat juga di sana ada Karit dan juga Emil. Menyerang menggunakan AK-47, C4. Mereka meninggalkan semua uangnya di TKP dan membiarkan masyarakat di... Lalu ada staf bernama Gita dan juga Fajar. Silakan Pak Emil melihat di layar. Kenapa? Sini clear, Bu. Dodi. Tidak lama kemudian, firewall mereka diretas oleh teroris yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. Arok mengatakan bahwa ia telah menyebarkan 13 bom yang disebar di Jakarta. Dia meminta tebusan 100 Bitcoin yang ditransfer melalui Indodax. Jika tidak, Arok akan meledakkan bom-bom tersebut setiap 8 jam sekali. Setelah siaran itu berhenti,
Damaskus meminta Karing untuk menyelidiki mengapa firewall mereka bisa dibobol. Ikut saya. Di sisi lain, Emil dan anak buahnya diperintahkan oleh Damaskus untuk menangkap pendiri Indodax. Mereka berdua akan diinterogasi karena di siaran tadi Arok sempat menyebutkan perusahaan Indodax. Ambil semua file yang dibutuhkan. Pak, penyebutan itu. Akhirnya Oscar dan William berhasil diamankan di kantor. Saya hanya mau menjelaskan kami ini. Emil pun menginterogasi keduanya. Kita butuh pengajar. William menjelaskan bahwa Indodax hanyalah platform jual beli di mana semua orang berhak bertransaksi di dalamnya. Transaksi. Dan kemungkinan alasan Arok memilih tebusan Bitcoin karena transaksi Bitcoin itu sifatnya anonim dan sangat susah untuk terdeteksi. Butuh pengacara, Pak. Kalian berdua tahu nggak? Oscar pun bersikap kooperatif dan mau mengirimkan 100 Bitcoin miliknya kepada teroris agar saat dicairkan ke bank bisa terdeteksi keberadaannya. Saya akan kirimkan Bitcoinnya dan saya akan mencari Indodax. Go. Gak perlu waktu lama, Bitcoin itu pun sudah terkirim ke teroris. Arok langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Waluyo untuk mencairkan semua Bitcoin tersebut. Damaskus menyuruh semua staf untuk mencari IP address dari pencairan tersebut dan mereka berhasil menemukan lokasinya di lantai 8 di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Lokasi sudah ditemukan. Lokasinya di... Damaskus segera memerintahkan Emil dan anak buahnya ke lokasi. Clandestine. Di sana, baku tembak pun tak terhindarkan. Sementara itu, Damaskus memantau dan memberi arahan dari pantauan CCTV gedung. Evacuated. Emil, kamu punya. Dari arah jam 2. Cleaning service. Sementara itu, Arok dan Waluyo terlihat keluar gedung setelah sebelumnya memasang beberapa bom. Emil dan anak buahnya berhasil mencapai lantai 8, namun ruangan tersebut kosong. Tak lama setelah itu, bom pertama diledakkan di gedung Bursa Efek yang tak jauh dari mereka. Disusul bom kedua. Sangat taktis. Damaskus murka. Dia akhirnya menginterogasi Oscar dan juga William. Bikin mereka selangkah di depan saya hari ini. Sekali lagi saya tekankan, kami tidak terlibat. Damaskus mengatakan bahwa mereka berdua membuat Arok selangkah lebih depan saat ini. Namun, Oscar mengatakan bahwa mereka tidak terlibat sama sekali dengan perencanaan tersebut. Mereka baru saja meledakkan bursa F. Ini pasti ada kaitannya dengan sistem finansial. Sinyal broadcasting dibajak. Tak lama kemudian, seluruh media penyiaran nasional diretas. Saya Arok. Arok menebar ketakutan ke masyarakat. Apa yang sedang terjadi? Dan merancang teori konspirasi tanpa mengerti. Keadilan akan ditegakkan dengan cara radikal. Masih ada 12 bom lain. Damaskus kemudian meminta Oscar dan William untuk bekerja sama. Kalau tidak, Damaskus memiliki banyak bukti di mana mereka berdua menerima uang 100 miliar dari investor baru mereka yang bisa dianggap sebagai kasus pencucian uang. Ada telepon dari Ibu Presiden. Smart.
Saya harus ke Istana Presiden. Damaskus menyuruh Karin untuk mengawasi mereka berdua dan melakukan investigasi lebih lanjut karena dia dipanggil menghadap ke presiden. Mereka berguna. Bisa, Pak. Kami akan bersikap kooperatif. Sepeninggal Damaskus, Oscar dan William memohon kepada Karin untuk kembali ke kantor Indodax. Dan ngasih kabar ke keluarga kami. Mereka akan mengambil laptop mereka sekaligus menghubungi keluarga bahwa mereka baik-baik saja. Saya kira ada kebocoran. Karin memanggil Gita dan memperingatkan Gita akan kecurigaan bahwa ada orang dalam yang bermain, sehingga firewall bisa dibobol beberapa kali. Saya yang percaya sama kamu. Lalu Karin memerintahkan Gita untuk mengawal dan mengawasi Oscar dan William yang akan kembali ke Indodax. Saya diminta Ibu Karin untuk mengantar kalian. William sempat mengambil kartu nama Karin di atas meja. Tunggu. Bawa ini. Karin memberi mereka handphone untuk memudahkan komunikasi. Sesampainya di Indodax, Gita dan dua pengawal menunggu di luar. Tak lama berselang Agnes datang ke sana. Awasi terus. Kalau sampai Agnes datang menanyakan kronologis dan apa yang terjadi dan menanyakan kabar mereka seharian. Oscar menyadari bahwa handphone yang diberikan Karin telah dibekali penyadap, untuk itu ia memperingatkan untuk hati-hati dalam berbicara. Sebuah link tiba-tiba muncul di layar saat Oscar membuka komputernya. Muncul pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan mereka adalah pihak dari Indodax. Setelah semua terverifikasi, muncul sebuah video penyerangan mobil pengangkut uang sebelumnya. Arok juga mengirimkan pesan bahwa mereka sebenarnya adalah teman. Mereka merasa dijebak oleh teroris. Mereka pun berniat untuk melarikan diri. Kami berkomitmen untuk terus kompak agar gerakan. Mereka memutar rekaman video dengan kencang agar Karin tidak bisa mendengar suara mereka. Cuman ini kesempatan kita. Fajar, Iya, Bu. kamu pantau. Sementara itu, Karin menyadari bahwa sadapan handphonenya hanyalah sebuah rekaman meeting. 12 Mei itu 3 minggu lalu. Karin pun memberitahu Gita bahwa Oscar dan William telah melarikan diri. Saat tim semua ke dalam gedung, Agnes berhasil masuk ke mobilnya. Agnes berhasil mengalihkan perhatian Gita. Gita pun mencoba mengejar mereka, namun tidak berhasil. Maaf, Bu. Karin menyuruh Gita kembali ke markas komando sementara ia akan mengejar Oscar dan William. Aman. Karin kembali ke kantor Indodax. Ia menerima pesan foto dari Gita mengenai identitas mobil yang dipakai Oscar. Tak lama kemudian Karin mendapat kabar dari radio kalau ada laporan dari seorang penjaga warnet bahwa ada orang yang diduga Oscar dan kawan-kawan baru saja keluar dari warnet. Polisi. Nunduk. Karin yang menyadari bahwa itu adalah mobil yang dipakai Oscar dan kawan-kawan, langsung putar balik.
Aksi kejar-kejaran mobil yang menegangkan pun terjadi. Agnes pun berhasil mengecoh polisi hingga mobilnya meledak. Menyadari polisi tertinggal di belakang, ia pun bersembunyi, dan para polisi berhasil dikecoh. Kenapa kamu tidak langsung? Damaskus yang mengetahui berita bahwa Oscar dan William telah kabur. Damaskus pun tampak kecewa kepada Karin. Tapi Pak, semua dokumen saya. Sekarang lebih baik kamu pulang. Dia men-skors Karin dan menyuruhnya pulang. Keesokan paginya, teroris kembali meledakkan bom. Kali ini, sasaran mereka adalah kereta MRT. Nggak bisa pakai mobil aku sih. Oscar, William, dan Agnes yang sedang dalam pelarian memilih meninggalkan mobilnya karena plat mobil mereka sudah terdeteksi. Sementara itu, Karin yang melihat ledakan bom kereta dari berita memutuskan untuk bertindak sendiri. Hingga kabar ini disalah, Amelia berubah. Kembali ke Oscar dan kawan-kawan. Bom lagi, Pak. Iya, Mas. Mereka mendapat kabar dari pemilik warung kalau teroris telah meledakkan kereta MRT. Enggak, Will. Orang itu sengaja ngejebak kita. Dibilang kita teman. Mereka curiga para teroris sejak awal sudah berencana melibatkan Indodax. Kita kirim sinyal ke Karin supaya dia bisa tahu lokasinya. Mereka pun berencana untuk membantu Karin menemukan keberadaan teroris. Stop. Pakai apaan? Ya, gimana lagi dong? Mereka mencuri laptop dari sebuah mobil karena butuh koneksi untuk masuk ke server Indodax dan menyelidiki. Gembel banget, gue nggak bisa akses server. Sini gue coba. Dia mau kita terlibat. Dari pertanyaan-pertanyaan saat mengakses link yang diberikan teroris, mereka akhirnya menemukan angka yang menyebut tanggal 22 Mei tahun 2010, yang berarti hari itu adalah Bitcoin Pizza Day. Pizza Day cerita seorang penambang awal Bitcoin asal Florida menukarkan 10.000 Bitcoin miliknya dengan 2 pizza berukuran jumbo, dan itu adalah transaksi paling pertama dari kripto. Mereka kemudian mencari di map mengenai lokasi Pizza Day di Jakarta yang merujuk pada sebuah gereja. Kita dari awal di frame. Transaksi kripto pertama dengan menggunakan barang fisik. Jadi hari Kembali ke Karin. Dia kembali ke markas, namun tidak bisa masuk ke ruangan, identitasnya sudah tidak bisa terbaca lagi. Karin pun mengambil senjata di gudang dan bertekad menemukan Oscar dan William. Di lain sisi, Oscar, William, dan Agnes menuju gereja tersebut. Oscar dan William memutuskan masuk. Mereka menyuruh Agnes menunggu di luar dan menyerahkan kartu nama Karin. Agnes diberi pesan harus segera menghubungi Karin jika terjadi apa-apa pada mereka berdua. Di dalam gereja, anak buah Arok pun datang dan mengacungkan pistol ke arah mereka berdua. Mereka akhirnya diculik dan dibawa ke markas Arok. Kiranya kehidupan kami dengan segala rasa takut. Misi. Hey. Saya di... Berapa? 3, nomor gelap. Agnes segera menghubungi Karin dengan telepon yang dia beli dari pasar gelap. Saya Agnes Turim dan Oscar diculik. Sementara itu, Oscar dan William tiba di markas Arok.
Selamat datang. Kalian memang bagian dari rencana. Gue tahu lu siapa. Mereka berdua mengenali Arok yang ternyata adalah salah satu orang yang pernah menghadiri pertemuan pertama dari Indodax. Sentralisasi. Merekalah yang memperkenalkan uang digital kepada Arok dan meyakinkan Arok bahwa sistem keuangan konvensional yang korup dapat digantikan. Tetap memutuskan untuk selalu berkompromi. Arok juga melakukan hal itu karena ingin berbalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Orang-orang mati karena tidak dapat fasilitas kesehatan. Mulanya istri saya tertipu produk asuransi. Arok mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggal dunia karena gantung diri, karena tertipu perusahaan asuransi yang korup. Mencar dan menyalahkan istri saya. Dan di hari itu pula istri saya gantung diri. In God we trust. Kembali ke Karin. Karin menemui Agnes dan segera pergi ke command center kepolisian untuk mengecek CCTV. Sedang bekerja. Namun di sebuah bandara, sebuah bom meledak. Benar nih mobilnya. Jakarta Pusat bisa dibantu? Kita tukeran mobil deh kayaknya. Sementara Karin terkejut mendapat kabar ledakan bom itu. Kepanikan juga terjadi di kantor Badan Kontra Terorisme. Kembali ke markas Arok. Waluyo terlihat tidak senang akan keputusan Arok yang membabi buta dan banyak mengorbankan warga sipil. Saya tidak setuju dengan serangan ini. Bro sekarang ini tapi enggak dengan ngorbanin masyarakat sipil. Kalau begitu, kita harus stop semua ini sekarang. Oscar mengajak Waluyo menghentikan itu semua karena tersisa 10 bom yang belum meledak dan itu bisa menambah jumlah korban jiwa bagi masyarakat sipil. Lalu mereka bertiga pun kemudian diam-diam bekerja sama untuk menonaktifkan bom-bom tersebut. Bisa. Tapi saya harus ngebuka akses terminal dan komputer utama di... Waluyo pun akan ke ruangan komando untuk membuka akses terminal dan komputer utama. Sementara Oscar dan William akan mengaktifkannya dari dalam kamar menggunakan laptop Waluyo. Satu persatu bom pun dinonaktifkan. Namun, staf IT di sana kemudian menyadari bahwa hal itu adalah ulah dari Waluyo. Waluyo. Arok menodongkan senjata ke kepala Waluyo. Melihat akses masih berjalan, dia segera menyadari bahwa bukan Waluyo yang menonaktifkan bomnya, melainkan Oscar dan William. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, sementara Waluyo berhasil melarikan diri. Waluyo berhasil bertemu Oscar dan William. Kenapa cuma 12 bom? Kalian bilang di video ada 13. Bom ketiga. William menanyakan mengapa cuma ada 12 bom dan Waluyo pun menjelaskan bahwa bom yang ke-13 tersebut ada di tangan Arok berbentuk malware yang baru saja ia buat. Dan sepertinya, Arok mempunyai penyusup di kantor kontraterorisme, karena untuk mengaktifkan malware tersebut, mereka butuh superkomputer yang ada di kantor itu. Baku tembak kembali terjadi, dan Waluyo sayangnya harus tertembak. Kalian kesana aja, pakai ini. Sekarang, cepat. Kalian bertiga cari dua anak itu, tangkap hidup-hidup. Sementara itu di kantor kontraterorisme, Gita menangkap sinyal mencurigakan dari sebuah pabrik yang terbengkalai di pinggiran kota. Ini pabrik kosong. Damaskus segera memerintahkan seluruh anak buahnya termasuk Gita dan Emil untuk menyerbu tempat tersebut. Oscar segera menghubungi Karin dan menyuruhnya melacaknya dari sinyal handphonenya. Ia juga memperingatkan Karin
kalau di kantor ada penyusup. Dan ikutin sinyal ini. Hati-hati ada penyusup. Bisa gantian. Oke. Katanya di markas ada penyusup, kamu yakin aman, Mbak? Karin dan Agnes segera tancap gas ke lokasi. Siap. Sesampainya di lokasi, Karin mengajarkan Agnes menggunakan pistol untuk pertama kalinya. Not pull. Oke. Oke, squeeze. Oke. Tarik squeeze, don't pull. Tarik squeeze. Sedulur! Arak memberikan semangat kepada anak buahnya untuk siap berperang melawan pasukan Emil dan kepolisian. Dan tidak akan habis dimakan oleh waktu. Malam ini akan menjadi mimpi buruk. Lawan! Tidak lama kemudian, pasukan kepolisian datang dan aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Terlihat Karin dan Agnes pun masuk ke dalam pertempuran. Kalau kamu nggak nembak, kamu yang mati. Arab yang merupakan mantan pasukan khusus, begitu mudah melumpuhkan beberapa polisi tersebut seorang diri. Sementara itu di kantor, Damaskus salah mengira bahwa Fajar adalah mata-mata Arab. Namun ternyata, sikap mencurigakannya selama ini hanya karena dia sedang memantau pergerakan harga Bitcoin yang membuatnya rugi besar. Bitcoin lagi turun. Balik station. Luat dirimu berguna. Buka terminal 8. Andi. Ya. Buka server. Kembali ke markas Arok, di mana baku tembak masih terjadi. Akhirnya Karin dan Agnes menemukan Oscar dan William. Kenapa? Kami Sisa bomnya ada di Arok. Karin segera menyuruh mereka bertiga keluar dan menunggunya di mobil. Dirasa pelurunya akan habis, Arok menggunakan belatinya. Namun Gita berhasil menyergapnya. Lepaskan senjata kamu. Tangkap. Saat anak buahnya hendak melucuti Arok, tiba-tiba Gita menembak mereka dari belakang. Bang Ismail. Terungkaplah bahwa Gita lah selama ini yang menjadi mata-mata Arok. Dia merupakan adik ipar Arok yang juga berniat balas dendam atas kematian kakak dan keponakannya. Arok segera menyerahkan flash disk berisi malware kepada Gita dan menyuruhnya untuk segera menyebarkannya. Emil muncul, memergoki dan menembaki keduanya. Arok pun menyuruh Gita untuk melarikan diri, sementara dia menghadapi Emil. Duel sengit pun terjadi. Saling tembak dan saling pukul. Namun ternyata Arok berhasil menembak leher Emil. Arok pun berhasil melarikan diri. Karim muncul dan menemukan Emil yang sudah sekarat. Itu malware-nya. Di saat-saat terakhirnya, Emil memberitahu siapa Gita dan menyuruh Karin untuk mengejar Gita yang sedang menuju ke kantor. Sementara itu, Damaskus dan beberapa anak buahnya yang tersisa segera menuju ke lokasi untuk menyusul yang lainnya. Di lain sisi, Karin, Agnes, Oscar dan William kemudian dengan cepat-cepat menyusul Gita.
Sementara itu, Gita telah tiba di kantor. Fajar yang sudah tahu bahwa Gita adalah pengkhianatnya mencoba menghentikannya. Namun Gita berhasil menghabisi Fajar. Tidak hanya itu, staf yang ada di ruangan tersebut juga ia bunuh satu persatu. Di luar gedung, Karin dan yang lainnya menerobos masuk dengan menabrak gerbang. Sementara itu, Arok yang melarikan diri terlihat sudah letih. Ia pun terhenti di tengah jalan dan bertemu dengan Damaskus dan pasukannya. Kembali ke Karin, ia menemukan Fajar dan staf lain yang tewas dibunuh Gita. Mereka pun segera menuju ruang server, di mana Gita sedang melancarkan aksinya untuk memasukkan malware. Karin berusaha meyakinkan Gita untuk menghentikan aksinya, namun Gita tidak terpengaruh dan tetap menekan tombol enter. Agnes refleks menembak perut Gita dan membuatnya roboh. Gimana? Dalam keadaan genting, Oscar dan William bekerja sama untuk menghentikan penyebaran malware. Karin memeluk Gita yang sekarat dan menyesalkan tindakannya. Di tempat lain, Arok nekat berusaha merebut pistol Damaskus. Damaskus pun langsung menembak kepala Arok. Great job. Oscar dan William akhirnya berhasil menghentikan penyebaran malware. Akhirnya aksi teror 13 bom bisa dihentikan dengan penuh pengorbanan dan korban jiwa yang tak sedikit. Di akhir cerita, Min berpesan, segala niat apapun tidaklah harus mengorbankan nyawa yang tak berdosa, berjuanglah di jalan Tuhan dengan cara yang terbaik dan penuh kasih sayang bukan dengan kekerasan. Karena saya juga sudah capek, jadi mari kita akhiri cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar bisa mengikuti cerita-cerita terbaru lainnya. Yuk, and bye.